and wonderful Indonesia. Indonesia. Hari ini saya mengajak bercerita tentang mistis yang ada di Kuala Satong ini. Ada dua mistis yang terjadi di Kuala Satong. Mistis ini adalah sebuah cerita yang dimana pada beberapa tahun yang lalu diceritakan oleh dari nenek moyang kita yang jadi sejarah mistis di desa Kuala Satong saat ini. Untuk cerita mistis ini ada dua. Yang pertama, saya menyampaikan cerita mistis tentang burung. Burung ini di desa Kuala Satong ini biasa disebut orang kampung itu sehari-hari namanya burung bubut. Burung bubut ini adalah sebuah petanda. Jika dia berbunyi di sebelah laut, mengarah ke laut, itu tandanya ada orang jauh akan meninggal dunia. Ada seseorang yang mau meninggal dunia. Nah, kalau bunyi bubut itu berada di sebelah darat, bagian barat, itu tandanya ada orang dekat, ada lingkungan orang terdekat atau lingkungan keluarga kita mau meninggal. Itulah cerita mistis yang biasa diceritakan dari zaman nenek moyang kita, cerita mistis yang ada di desa Kuala Satong saat ini. Bagaimana dengan desa-desa Anda di tempat-tempat lain? Apakah punya cerita mistis yang sama atau memang berbeda? Ayo kita bahas. Untuk cerita mistis yang kedua, bagaimanapun cerita mistis yang kedua ini saya mengangkat tentang produk minuman. Jadi asal muasal buah Sonetaria ovata atau buah kedabu dibuat produk minuman. Ini ada cerita mistisnya. Coba kita mulai. Sambil santai sore, saya ingin mencoba menceritakan tentang cerita mistis yang kedua. Cerita mistis yang kedua ini adalah cerita tentang bagaimana sejarahnya buah kedabu di Kuala Satong ini. Jadi buah kedabu ini dia mempunyai cerita mistis. Buah kedabu ini biasa disebut dengan bahasa Latinnya buah Sonetaria ovata. Jadi cerita buah kedabu ini pada zaman dahulu kala ada pasangan suami istri yang belum lama menikah. Mereka berjalan melewati dan melintas di mana di pinggir jalan itu adalah satu-satunya pohon kedabu yang paling besar di desa Kuala Satong. Letaknya di RT 6 di Dusun 1. Tidak berapa jauh dari lokasi rest area, sekitar 20 meter saja. Nah, dia melintas jalan itu, si istri melihat bahwa ada ketemu pohon kedabu di pinggir jalan itu dan sangat lebat sekali buahnya. Istrinya melihat kondisi buahnya sangat lebat dan ada yang udah hampir mau masak. Dan istrinya ngomong kepada suaminya, tolong katanya ambilkan buah kedabu itu, karena sang istrinya pengen sekali mencicipi buah kedabu itu, karena sang istrinya sudah tahu buah kedabu ini memang rasanya asam. Jadi kalau orang yang baru sedang hamil beberapa bulan biasanya dia hobi makan buah yang asam-asam. Jadi tertarik sang istri tadi terhadap buah yang ini, buah Sonetaria ovata dan buah kedabu ini, pengen rasanya mau mencicipinya. Karena sang suami tadi memang tidak semua orang yang bisa memanjat pohon ini. Salah satunya suaminya tadi, dia tidak bisa memanjat. Nah, artinya dia coba menyampaikan kepada istrinya dengan katanya dia tidak bisa memanjat. Jadi lain kali aja katanya kita mengambil buah ini. Langsung dia lewat terus karena pohonnya agak tinggi dan besar, susah untuk dipanjat. Kebetulan suaminya memang tidak bisa memanjat. Dan perasaan sang istri itu rasanya ketika dia ingin sesuatu, karena kondisi badannya hamil, ingin sesuatu yang pengen dirasakannya,
karena dia tahu rasanya asam, jadi tidak jadi, gagal. Nah, dengan kegagalan itu beberapa bulan kemudian sang istri melahirkan anak yang waktu itu sejarahnya beberapa bulan yang lalu dia melintas di bawah pohon kedabu itu, rencananya pengen sekali untuk mencicipi buah itu karena tidak bisa dicicipi, sang suaminya tidak mau mengambilkan dengan catatan suaminya tidak bisa memanjat. Nah, setelah hamil, setelah melahirkan, istrinya itu keluarlah sang bayi laki-laki. Nah, ketika keluar bayi laki-lakinya, berjalan 1 bulan, semakin hari semakin berubah karena semakin besar, dari usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampailah anaknya pandai duduk. Nah, kalau orang tua zaman dulu itu mengatakan bahwa anaknya sudah pandai duduk. Nah, begitu anaknya pandai duduk, posisi mulutnya pada saat mulai dari duduk itu, pada saat itu posisinya mengeluarkan mulutnya mengeluarkan air liur. Jadi keluar terus air liur, tidak ada henti-hentinya. Jadi sang bapak ini mengatakan kepada sang ibu, "Loh, gimana anak kita kok keluar air liur terus?" Nah, dicoba dilap atau ditutup pakai handuk. Setelah dilepaskan masih keluar lagi air liurnya. Jadi teringat sang istri tadi kepada cerita dia sebelum waktu dia melahirkan, sebelum melahirkan, dia teringat. Kalau tidak salah, saya katanya pernah niat di dalam hatinya pengen makan buah kedabu, tapi tidak tercapai. Jadi coba istrinya menceritakan permasalahan ini kepada sang ibunya, di mana ibunya memang pelaku sejarah juga di Kuala Satong dan tahu permasalahan ini. Ketika diceritakan kepada ibunya, dan ibunya coba keluar mencari buah kedabu itu tadi, mengambil buah kedabu dan dibawa pulang. Setelah dibersihkan, buah kedabu itu dirasakannya kepada sang bayi yang masih baru tahu duduk itu, dirasakannya ke mulutnya karena buahnya asam. Jadi sang bayi itu ngecep-ngecep, katanya bahasa kampung untuk keasaman. Menyentuhkan dengan niatnya mengatakan kepada sang anak itu, "Inilah buah satu-satunya yang diidam-idamkan orang tuamu sewaktu mereka hamil." Jadi buah ini hari ini dicicipkan kepada sang anaknya, mudah-mudahan dengan restu Tuhan yang Maha Kuasa dapat menghentikan air liur yang keluar, yang beberapa bulan ini sudah kami coba ke sana kemana-mana mencari obat atau mencari pendapat dari orang-orang hebat, tidak bisa. Nah, alhamdulillah anak itu setelah dicicipi sang buah kedabu itu tadi langsung ditidurkan, tidur. Dan kemudian setelah anak itu beberapa jam bangun minta susu waktu itu kepada ibunya. Setelah ibunya menyusukan, dilepaskan susu itu dan tidak keluar lagi air liur itu. Jadi ibunya menyatakan kepada sang anak, "Keluar enggak?" katanya air liurnya. "Masih keluar enggak lagi air liur itu?" "Enggak lagi, enggak keluar lagi." Sang ibunya mengatakan bahwa air liur anak itu tidak keluar lagi. "Apa ini, Bu?" katanya. "Ibu obatkan ke anak saya." Itu tadi, kata ibunya menjawab, itu tadi adalah buah kedabu yang bagaimana kamu semasa hamil pengen makan buah kedabu dan tidak tercapai, akhirnya berdampak kepada anakmu. Jadi anakmu terliur-liur, setelah anakmu dewasa masih tetap terliur-liur. Kalau belum dicicipi dan dibuat kata-kata bahwa inilah yang buah yang tidak sempat ibumu cicipi, dan hari ini kita cicipi, mudah-mudahan air liur yang keluar itu bisa terhentikan. Nah, alhamdulillah setelah itu air liur yang keluar pada anak itu langsung terstop, tidak keluar lagi. Nah, inilah cerita mistis yang ada di Kuala Satong tentang kehidupan manusia pada saat itu yang berkolaborasikan dengan buah kedabu. Itulah dua cerita mistis yang saya angkat di dalam tema hari ini.
Mudah-mudahan cerita mistis ini adalah menjadi sejarah buat anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Wonderful Indonesia.